Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amanna billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nah, kamu putranya Pak Lili ini, sini, diam dulu, perhatikan. Oke, orang absen bapaknya, atau apa budaknya bapaknya di absen. Gak apa-apa, anak-anak ini memang harus diajak Pak Bu untuk ke masjid sebagai pendidikan dari awal, biar mereka diperkenalkan dengan suasana masjid, kemudian suasana beribadah, sholat dan sebagainya. Adapun mereka bermain itu memang sudah karakter anak-anak ya, dunianya anak-anak. Namun Pak Haji Dedi lulumpatan, power. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah menginjak pada hari ke-6 ya. Insya Allah besok kita hari ke-7 melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, usia sehat, dan ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah sarana madrasah atau pendidikan, lembaga pendidikan, di samping membina, mendidik ruhani kita, juga jasmani kita. Karena kita ini merupakan makhluk dua dimensi. Dimensi alam ruh dan dimensi jasmani, yaitu alam dunia. Ruh kita dulu pernah kita berada di Lauhul Mahfuz. Di alam ruh semua usia kita sama rata. Sama. Tidak ada yang berbeda. Mau saya dengan Asfar, mau saya dengan misalkan siapa lagi itu, Abiyu, dengan putranya Pak Agus, siapa namanya? Kamu tahu siapa namanya? Nama kamu siapa? Ahmad. Itu sama, sama, usianya sama. Nah, nanti yang membedakan kita adalah ketika kita dilahirkan. Kita mempunyai dua dimensi, dimensi dari alam yang asing yaitu alam ruh, dan dimensi jasmani yaitu dunia ini. Nah, di bulan Ramadan ini kita dididik, digembleng dua karakter ini, yaitu dua komponen yang ada pada diri kita, yaitu jasmani dan ruhani. Jasmani itu masuknya kepada nafsu ya. Adapun yang ruhani itu adalah ruh kita. Nah, yang nanti yang menjadi jembatan antara ruh dengan jasad kita itu adalah akal, yang menjadi penghubung. Nah, sehingga kita ini berbeda dengan hewan. Kalau hewan punya ruh dan punya jasad saja, tapi tidak punya akal. Nah, kita ini punya akal. Inilah yang membedakan kita dengan hewan atau makhluk lainnya. Nah, sehingga pantas Imam Ghazali pernah menyampaikan, dan ini selaras apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kita ini, hati kita itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hati kita ini disebut dengan qalbun, atau qalbun itu qalib, labil ya, kaditu kadio ya. Pertama, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati kita yang mati, naudzubillah ini ya, itu lebih didominasi oleh hawa nafsu.
Akal tidak fokus untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dan ruh itu terkalahkan oleh nafsu. Maka ibu bapak jangan heran kalau ada kejadian, mohon maaf, seorang kakek misalkan menzinahi cucunya, itu berarti qalbun mayit. Hatinya itu udah mati, tidak bisa diajak kepada kebenaran. Dititah puasa hoream harese, padahal keterangan banyak dari media, dari para ustadz, bahkan dekat dengan masjid rumahnya, mung pisan ke masjid. Mampu dia berpuasa tapi tak pernah melakukan ibadah puasa. Jauh dari kebenaran, padahal hidayah itu banyak. Pak Ustadz, abdi mah tacan tiasa puasa dan margi tacan kenging hidayah. Hidayah itu bukan ditunggu Pak Bu, hidayah itu harus dijemput, diusahakan, diikhtiarkan, baru kita dapat hidayah. Tapi kalau terus saja kita berdiam diri menunggu hidayah, sampai kiamat sapoe oge moal datang. Orang-orang yang mempunyai qalbun mayit ini sudah tidak berpikir jernih lagi, akalnya sudah hilang, ruhnya sudah tidak ada. Ya karena apa? Didahulukan amarah. Maka pribadi orang yang memiliki qalbun mayit disebut nafsul ammarah, nafsu yang semuanya mendominasi kepada kemarahan, amarah, marah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini pribadinya disebut, kepribadiannya disebut dengan nafsul lawwamah. Qalbun marid atau hati yang sakit itu selalu mencela hatinya. Disebutkan oleh Al-Quran lawmata laim. Laim itu terus menerus mencela. Contohnya seperti ini. Udah tahu berbuat salah, nah, terus si akalnya mengatakan kamu itu jangan dilakukan, tapi nafsu terus mendominasi. Nah, ruh mengatakan kamu kalau melakukan itu pasti dosa. Nah, pada akhirnya karena hatinya sakit, pekerjaan yang dilarang tetap dilakukan. Terus dia mencerca dirinya sendiri. Aduh, aing kaduhung naha teu puasa. Nah, kaduhung naha teu salat. Naha betah di teh maksiat. Jadi ngerasa kaduhung ke pang akhirna sudah dikasih tahu Pak Bu lewat grup WA, jangan lewat ke Sapan karena banjir. Yang namanya qalbun marid, aing teu percaya di Sapan banjir. Apa kayaknya sekali itu asup ke Ranca Orai banjir gede. Oh, ininya banjir. Nah, sama seperti nanti orang ketika misalkan sekarang dikasih peringatan tentang surga dan neraka, nanti di akhirat baru tahu, oh bener geningnya aya neraka teh. Oh bener aya gening surga teh. Nah itu qalbun marid. Hal ini tentunya di dalam di bulan Ramadan ini antara qalbun marid dan qalbun mayyit itu harus selalu terus dibenahi, dipupuk sehingga nanti akan meningkat hatinya kepada qalbun salim. Nah, ada tahap yang ketiga ini yang harus kita jadikan suatu tujuan untuk mencapai anugerah atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempunyai yang disebut dengan qalbun salim. Qalbun salim itu adalah nanti orang-orang yang akan diselamatkan di akhirat. Seperti Allah berfirman, "Illa man atallaha biqalbin salim." Nanti yang masuk ke surga itu adalah orang-orang yang mempunyai qalbun salim. Kepribadiannya disebut dengan nafsul mutmainnah, hati yang tenang, kalem.
nyantai we, dan yakin semua yang ada terjadi di dunia ini semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti nafsul mutmainnah ini juga dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang-orang yang mempunyai qalbun nafsul mutmainnah ini nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya akan berseri-seri karena berjumpa dengan zat Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Mudah-mudahan Ramadan ini mari kita pakai kesempatan kita memupuk amal kita, memperbaiki hati-hati kita yang sakit, memperbaiki hati-hati kita yang sudah mati, menuju kepada hati yang mutmainnah, tenang, kalem, karena segala sesuatu yakin kita iman kepada Allah, segala sesuatunya sudah ada dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa kuat di dalam menghadapi berbagai macam cobaan, musibah, ujian atau segala suatu hal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang mempunyai nafsul mutmainnah atau yang mempunyai hati qalbun salim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.